Smart Air Fryer rusak, mati total katanya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Aturan kalau dicolokin kayak gini dia langsung hidup, tapi ini nggak sama sekali. Oke lah, langsung kita cabut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah barang elektronik. Ini dia barangnya. Yuk kita benerin bareng-bareng. Smart Air Fryer rusak, mati total katanya. Langsung aja kita unboxing. Dikasih sama kotak-kotaknya guys, sak kardus-kardusnya. Seneng saya dapat servisan kayak gini nih. Berarti belum pernah diservis sama orang lain. Mati total. Dan gimana benerinnya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Aturan kalau dicolokin kayak gini dia langsung hidup, tapi ini nggak sama sekali. Oke lah, langsung kita cabut lagi. Coba kita buka di sini, kita perhatikan. Ini kan ada switch, ini ada switch juga nih. Coba kita tes dulu switchnya. Coba pakai obeng min seperti ini ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita pencet. Nggak hidup. Wih, ada semutnya. Nggak hidup sama sekali. Kalau gitu langsung kita bongkar aja deh. Kayaknya sih penyakitnya bukan cuma di switch. Coba kita bongkar dari bagian bawah dulu. Kalau dilihat sih masih bersih banget. Coba kita pasang ya. Tuh, ini udah mencet padahal, tapi kok nggak hidup. Tuh, nggak hidup sama sekali. Kalau gitu, sekarang ayo kita tes dulu switch dari air fryer ini. Kira-kira masih bagus apa enggak? Switchnya masih bagus. Ada 2 buah skrup di sini. Coba kita buka dulu. Dan bener aja setelah 2 buah skrup ini dibuka, baru dia bisa terbelah. Ini langsung bisa ditarik seperti ini. Ada 1 kabel data ini, yuk kita lepas dulu. Dan ada 1 kabel lagi, kita lepas dari dalam sini. Biar kita bisa ngelepas cover bagian depan. Dan di sini adalah panelnya. Ini dia mesinnya, ini mainboardnya atau modul PSU. Dan saya ngelihat di sini ada semut. Nih, tuh. Kemungkinan besar sih kerusakannya karena korslet, karena semut. Bisa modul PSU ini yang rusak atau modul touchscreen-nya yang rusak. Dan setelah saya perhatikan lagi, ternyata saya nemuin penyebab utama kerusakannya nih. Nih. Korslet karena kesetrum cicak. Jadi cicak masuk ke dalam sini, terus kesetrum, langsung rusak. Kita akan coba untuk membongkar bagian ini supaya bangkai cicaknya ini bisa kita keluarin. Coba kita buka skrup ini. 1, 2, 3, 4. Kita buka seperti ini. Ternyata nggak bisa juga langsung digunakan untuk menjangkau bangkai cicak tadi. Jadi harus ngelepasin ini, 4 buah skrup ini di bagian elemen pemanasnya. Kalau bisa langsung ditarik, kalau nggak bisa langsung ditarik, kita coba cari cara yang lain. Ngomong-ngomong, bagian ini udah pecah. Panasan kayaknya, memuai. Coba kita longgarin dulu.
untuk skrup ke elemen pemanas, karena kayaknya bakal nyangkut kalau nggak dilonggarin, atau dia lengket ya. Kita lepasin aja dulu ya. Untuk kabel ke elemen pemanas, kabel warna biru di sebelah sini, yang warna putih di sebelah sini. Oke, ini dia elemen pemanasnya. Terus kita buka baling-baling kipas anginnya dulu. Muternya ke sebelah kanan ya. Tapi dia langsung tercabut waktu kita lepasin pelan-pelan. Ini ada ring penahannya. Ternyata masih belum bisa langsung dicabut juga. Kita harus bongkar. Ini ada banyak murnya. Murnya kita lepasin dulu. Susah dilepasnya guys. Coba kita lepasin dari sini aja. Ini ada kabel ground. Kita tarik bushingnya atau bearingnya. Ini bearing kipas angin. Kita tarik. Bisa nggak langsung ditarik? Ternyata nggak bisa langsung ditarik. Nyangkut. Ternyata ngelepas dari bagian mesin kipas anginnya pun susah juga. Jadi langsung saya balikin. Dan waktu saya bongkar bagian kipas anginnya tadi, nggak sengaja badan dari cicak gosongnya ini lepas. Ini dia. Terpanggang dia. Jadi secara tidak langsung bangkainya itu udah terlepas. Sekarang kita cek, di sini ada thermal fuse warna biru dan warna merah. Thermal fuse warna merah, kita cek ujungnya dari sini ke sini. Gimana kira-kira kondisi thermal fuse-nya? Masih bagus yang warna merah. Sekarang yang warna biru dari ujung sini ke ujung kabel steker. Kita lihat nggak nyambung sama sekali. Seolah-olah thermal fuse yang warna biru putus. Jadi langsung aja yuk kita bongkar thermal fuse warna birunya, kita cek dari dekat. Apakah dia memang benar-benar putus? Melepasnya dari bagian sini ya. Susah ternyata. Malah mau lepas pula nih sekarang. Akhirnya saya lepas lagi baling-baling kipas anginnya. Terus saya baru bisa menjangkau thermal fuse-nya. Yuk kita cek dari dekat. Iya, thermal fuse-nya rusak. Putus dia. Jadi ini harus diganti dengan thermal fuse yang baru. Langsung aja kita putusin. Ini berukuran 250 volt, 184 derajat Celcius, 10 ampere. Rusak. Nggak saya pasang dengan thermal fuse yang sesuai, tapi saya langsung jumper aja seperti ini, karena tujuannya saya pengen ngetes dulu apakah dengan penggantian thermal fuse ini bisa hidup, atau masih ada harus mengganti bagian yang lain, misalnya modul PSU yang kesetrum cicak tadi. Jadi ini kita tutup dulu, terus kita pasang, kita tes, kira-kira hidup apa enggak dia. Atau korslet, nah kita cari tahu. Setelah thermal fuse disambung, ayo langsung kita cek kira-kira korslet apa enggak. Tapi dalam pengecekan ini saya menggunakan soft start supaya enggak jeblek. Posisi MCB off. Kalau misalnya nyala lampunya berarti dia korslet. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak korslet ya berarti. Sekarang kita hidupin MCB-nya. Enggak hidup sama sekali. Buzzernya pun juga enggak bunyi. Artinya arus listrik bisa masuk, tapi tetap ada kerusakan. Di bagian mana kerusakannya? Kerusakannya 99% ada di modul PSU-nya. Kita lepasin modul PSU-nya. Ini kabel biru. Dan ini kabel merah. Kabel biru, kabel merah, kabel putih, hitam. Kabel biru, kabel merah, kabel putih, kabel hitam. Lepas kabel ini susah. Padahal udah ketahuan loh klipnya di sebelah mana. Cuman seringnya susah ngelepasnya. Kabel putih, kabel hitam. Ini yang harus diganti dengan yang baru.
karena udah korslet. Akhirnya aku bisa dapat spare partnya. Ayo kita ganti. Ini dia penggantinya. Langsung kita pasang. Terus kita tes gimana hasilnya kira-kira. Di sini yang kabel biru. Kemudian ini putih. Terus ini hitam. Kabel merahnya kita pasang. Sekarang kita ganti thermal fuse di kabel warna biru ini. Terus kita pasang kabel datanya ke sini. Ya. Kita tutup. Kita tes. Hasilnya gimana kira-kira? Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita pasang. Hah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. On. Aktif nih. Dan saya deketin tangan di sini, panas nih. Jangan sampai dipegang, dirasain aja, hangat. Sekarang coba saya pengen pastiin kira-kira kipasnya muter apa enggak ini. Nggak kedengeran ada kipas muter soalnya. Udah sampai 180 derajat tadi, terus kayaknya waktunya menghitung mundur. Coba langsung kita matiin aja ya. Panas banget. Mangkok ini panas banget. Hati-hati. Kita taruh sini aja. Nggak tahu kipasnya kayaknya nggak muter. Tapi juga aku nggak tahu kapan muternya kipasnya nih. Coba ayo kita tes kipasnya. Pakai avometer digital skala dioda seperti ini. Kita lihat ujung ke ujung nyambung apa enggak dia. Kalau nyambung, angkanya bakal seperti ini, 001. Nah, kipas itu kabelnya yang warna hitam ini dan kabel warna biru ujung ke ujung. Aturan dia nyambung. Sedangkan kalau misal dicek tuh nggak nyambung sama sekali. Saya agak curiga jadinya. Jangan-jangan putus spoolnya. Ini dia. Coba kita kupas ya. Ini ada thermal fuse. Coba kita lepas dulu thermal fuse-nya. Pelan-pelan. Ini kabel warna biru masuk ke lilitan. Dan ini satu lilitan nyambung ke thermal fuse berukuran 150 derajat Celcius 2 ampere. Thermal fuse ini kayaknya nyambung ke kabel warna hitam. Iya, thermal fuse ini nyambung ke kabel warna hitam. Harusnya dari ujung thermal fuse ke ujung kabel warna hitam nyambung. Coba kita lihat ya. Tuh, nggak nyambung ya. Pantesan kipasnya nggak hidup. Coba ini kita jumper dulu. Kita putusin di sini. Terus kita kupas. Kita tes dari ujung thermal fuse ke ujung thermal fuse. Dari sini ke sini. Tuh. Thermal fuse-nya putus. Udahlah kalau gitu kita jumper aja. Ini loh thermal fuse-nya. 2 ampere 250 volt 150 derajat Celcius. Karena fungsinya memang menahan kalau misalnya ada panas melebihi 150, maka dari itu dia memutuskan arus listrik ke spool supaya spoolnya nggak terbakar. Harusnya sih diganti, tapi di servis kali ini saya nggak mau ganti deh, biarin aja seperti ini. Kita jumper, kita tutup lagi, terus kita tes. Coba kita tes pakai avometer digital. Setelah di jumper, nyambung nggak dia? Dari ujung kabel hitam ke ujung kabel biru. Tuh, nyambung kan? Sekarang sih harusnya kipasnya udah bisa hidup. Sekarang kita tes kira-kira mau hidup apa enggak kipasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin ke arus listrik 220 volt. Nah, baru hidup kipasnya. Kalau tadi nggak dibetulin kipasnya, ini bisa overheat, terbakar guys. Atau thermal fuse-nya pasti putus lagi. Tambahan ini yang rusak nih, yang aku tunjukin sama kalian tadi. Aduh, jatuh lagi. Tuh di sana. Tuh dia. Kita udahi coba. Kita tarik. Pokoknya udah kedengeran kipasnya bunyi gitu. Kalau misalnya pengen tahu lebih detail kipasnya bunyi apa enggak, kita bisa tekan ini. Nih. Tuh. Baru kita operasiin. Kita lihat, kita rasain tuh.
Kita lihat. Kita matiin ya. Kipasnya nggak kelihatan. Nggak apa lah, yang penting nyala, bisa panas, dan kipasnya hidup. Oke lah, udah selesai. Jadi kayak gitu cara memperbaiki air fryer yang mati total karena di dalamnya ada cicak kesetrum. Semoga video singkat ini bermanfaat dan membantu kalian semua yang punya problem yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.